Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Hadirnya kita di sini untuk mengevaluasi ketidaktercapaiannya di kuartal pertama kita. Mohon untuk seluruhnya memberikan pendapatnya masing-masing karena ini untuk pabrik kita semua. Pertama-tama kita mulai dengan presentasi dari Mara dan Mudara. Waktu dan tempat persilakan. Selamat pagi Pak Azril, selamat pagi semuanya. Saya sebagai notulen yang saat ini yang akan mencatat poin-poin rapat. Terima kasih Pak Azril. Seperti yang terlihat di papan, target penjualan kita pada kuartal pertama adalah 1 miliar rupiah. Tetapi kita hanya menjual 750 juta rupiah. Penjualan laptop dan smartphone mengalami penurunan yang signifikan. Laptop hanya terjual sebesar 250 juta rupiah dari target 400 juta. Sedangkan smartphone hanya terjual 150 juta rupiah dari target 300 juta. Apakah kita sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penjualan, Bu Mara? Ya, Bu Salsa. Kami sudah mencatat beberapa faktor termasuk kurangnya promosi yang agresif dan keluhan dari beberapa pelanggan mengenai pelayanan purna jual. Kalau boleh saya tambahkan, kondisi ekonomi saat ini juga berpengaruh. Banyak konsumen yang lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Saya juga melihat bahwa pesaing kita baru saja meluncurkan produk baru dengan harga yang lebih kompetitif sehingga menarik perhatian konsumen. Baik, kita sudah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab. Mari kita diskusikan lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Saya berpikir kita perlu meningkatkan kampanye pemasaran seperti diskon atau bundling produk. Kita juga perlu memanfaatkan media sosial lebih efektif. Selain itu, kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas produk kita di kalangan anak muda. Kita juga perlu memastikan bahwa layanan jual kita lebih responsif. Mungkin kita bisa mengadakan pelatihan untuk tim customer service. Saya setuju, tapi kita harus memperhatikan anggaran diskon besar-besaran harus dihitung dengan cermat agar tidak merugikan kita di kemudian hari. Bagaimana jika kita menyusun rencana aksi yang lebih terperinci? Bu Mara, bisa kamu dan tim marketing membuat rencana promosi dan presentasikan dalam 2 minggu ke depan? Tentu Pak, kami akan membuat rencana dan memastikan bahwa semua ide yang diusulkan dapat dimasukkan. Saya akan memfasilitasi pelatihan untuk tim customer service dalam waktu dekat. Saya akan menganalisis dampak anggaran dari rencana promosi tersebut dan memberikan rekomendasi. Baik, jadi kita memiliki rencana aksi yang jelas. Mari kita tetapkan tenggat waktu untuk evaluasi hasil dalam 2 bulan ke depan. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup rapat ini? Saya ingin menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara tim pemasaran dan tim sales agar strategi yang kita buat dapat diimplementasikan dengan efektif. Setuju. Kita harus memastikan seluruh tim berada di halaman yang sama. Terima kasih atas masukan yang berharga. Sekretaris, silakan buat notulen dan distribusikan kepada semua peserta. Baik, saya akan membacakan notulennya, yaitu yang ke-1 ada rencana aksi peningkatan anggaran pemasaran. Tindakannya itu mengajukan proposal peningkatan anggaran pemasaran untuk kuartal berikutnya. Penanggung jawab tim keuangan. Deadline 28 Februari 2025. Yang kedua, pengembangan strategi promosi. Tindakannya yaitu merancang kampanye promosi yang lebih menarik, termasuk diskon dan bundling produk. Penanggung jawab tim pemasaran. Deadline 15 Maret 2025. Yang ketiga, peningkatan kerjasama dengan distributor. Tindakannya yaitu mengadakan pertemuan dengan distributor untuk membahas masalah distribusi dan memastikan ketersediaan produk. Penanggung jawab pimpinan dan sekretaris. Deadline 5 Maret 2025. Survei pelanggan. Tindakannya yaitu menyusun dan melaksanakan survei untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penanggung jawab tim administrasi. Deadline 10 Maret 2025. Yang kelima, penguatan kehadiran online. Tindakannya yaitu mengembangkan strategi pemasaran digital termasuk penggunaan media sosial dan platform e-commerce. Penanggung jawab tim marketing. Deadline 15 Maret 2025. Yang keenam, event dan pameran. Tindakannya yaitu merencanakan dan menyusun proposal untuk event atau pameran produk. Penanggung jawab tim pemasaran. Deadline 20 Maret 2025.
Ada pula rancangan strategi promosi. Yang ke-1, kampanye diskon musiman. Diskon 20% untuk produk tertentu selama liburan. Ya, yang selanjutnya, penawaran banding beli laptop dapatkan aksesoris dengan harga diskon. Selanjutnya yaitu ada rancangan strategi promosi. Yang ke-1, kampanye diskon musiman, yaitu diskon 20% untuk produk tertentu selama periode liburan. Selanjutnya, penawaran bundling beli laptop dapatkan aksesoris dengan harga diskon. Yang kedua, promosi melalui media sosial seperti konten menarik dan interaktif di platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan mengadakan kontes dengan hadiah produk untuk meningkatkan engagement. Yang ketiga, email marketing, yaitu mengirimkan newsletter bulanan kepada pelanggan dengan informasi produk terbaru dan penawaran khusus. Selanjutnya, menyertakan testimoni pelanggan dan review produk. Yang keempat, iklan berbayar. Menyusun iklan berbayar di Google Ads dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya, targetkan audiens berdasarkan minat dan demografi. Yang kelima, partisipasi dalam pameran teknologi. Mengikuti pameran teknologi lokal untuk mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya, menyediakan demo produk dan penawaran eksklusif selama acara. Yang keenam, program loyalitas pelanggan. Mengembangkan program loyalitas yang memberikan poin untuk setiap pembelian yang bisa ditukarkan dengan diskon atau produk gratis, meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong pembelian berulang kali. Tindak lanjutnya yaitu berupa setiap penanggung jawab diharapkan memberi update mengenai kemajuan tugas mereka dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan pada 27 Februari 2025. Semua peserta diminta untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan rencana ini. Baik, itu hasil rapat hari ini. Semoga apa yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik juga pada kuartal berikutnya. Semoga perusahaan kita dapat mencapai target yang memuaskan. Terima kasih atas masukan yang berharga dari semua yang hadir di sini.